Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan menyalakan notifikasi lonceng dengan cara subscribe akun YouTube Gereja Kita, agar Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja kita. Shalom, kembali kita di podcast Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Talk namanya, Getsemani Talk Show. Dan ini juga sebagai pemberitahuan bagi teman-teman yang mungkin tergerak hatinya untuk bisa memberikan sponsor bagi kita. Kemudian juga mungkin Anda punya rezeki lebih, berkat yang luar biasa, ingin misalnya begitu ya, memperbaiki segala hal yang kita perlu, misalnya headset kita masih belum punya, ya kan? Karena podcast kan biasa identik dengan mikrofon headset. Tapi puji Tuhan kita mencoba untuk mandiri, kita membiayai semuanya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Anda yang punya rezeki lebih, punya berkat yang luar biasa, monggo. Anda bisa istilahnya berdonasi atau Anda ingin berbagi rezeki, monggo. Karena kita juga puji Tuhan seperti misalnya saya sekarang sudah pakai sepatu yang disponsori sama Denyu. Bukan hanya saya, tapi tim multimedia Gereja Baptis Indonesia Getsemani atau tim Talk ini semuanya sudah mendapatkan sepatu dari Denyu. Dan siapa tahu mungkin ada teman-teman lain yang ingin bergabung, misalnya ingin memberikan meja podcast, ingin memberikan headset atau mixer segala macam. Nanti kita akan bisa bicarakan di kolom komentar. Jadi Anda bisa subscribe, komen, dan like atau share perbincangan kita di Talk podcast Gereja Baptis Indonesia Getsemani, dan mudah-mudahan akan selalu memberikan inspirasi buat Anda dari narasumber-narasumber yang saya hadirkan. Dan saat ini saya kedatangan seorang guru Injil istilahnya ya, atau sebenarnya guru Injil ini hampir sama dengan pendeta karena selalu mengabarkan kebenaran firman Tuhan di setiap hari Minggu atau di setiap ibadah. Saya kedatangan salah satu guru Injil yang ada di Gereja Baptis Indonesia Getsemani, yaitu ada Bapak Susmianto atau Pak Daniel Susmianto begitu ya. Ya, Pak Sus, sehat hari ini? Ya, sehat. Aku langsung ngobrol aja ya. Ya. Pak Sus, kalau kita bicara tentang, saya selalu mengulik perjalanan rohani setiap narasumber saya. Oke, Karena narasumber saya itu tidak semuanya lahir dari keluarga Kristen. Ya. Tidak semuanya dari kecil itu mengikut Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ada yang dari orang tua yang berbeda. Ada yang bapak sama ibunya itu beda keyakinan. Ya. Dan ini menjadi satu inspirasi. Makanya kita pengen gali dulu dari awal pembicaraan di podcast ini. Kalau Pak Sus sendiri itu dari kecil apakah memang dilahirkan di keluarga Kristen atau tidak? Terus kemudian kalau memang tidak, perjalanan kehidupan rohaninya sampai akhirnya mengikuti Tuhan Yesus seperti apa? Ya, terima kasih. Saya ini dilahirkan dari keluarga Muslim, ya. Bahkan di tengah-tengah Muslim yang ya dekat dengan pesantren. Oh, ya, di mana? Di Pondok Pesantren Mantenan Danau itu. Oh, asli di situ, Blitar. ya, asli Blitar saya. Nah, waktu saya di Kediri itulah pentingnya pergaulan kita dengan orang-orang yang baik dalam arti. Teman-teman saya yang Kristen itulah anak mengajak saya main-main. Ya. Ternyata salah satu hari saya diberi suatu firman Tuhan. Kami nggak tahu apa. Waktu saya main di Jombang, ya, di Jombang itu ada 4 teman saya. Lalu salah satu ibu dari teman saya itu memanggil saya. Sini nak, saya kasih tahu ini bagus sekali. Ternyata saya bukan Alkitab, saya masih ingat Yohanes 3:16. Karena sangat populer itu. Besar ya, itu kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan berhidup yang kenal. Itulah, begitu saya dibacakan ayat itu saya ada sentakan hati saya kok luar biasa. Bahkan yang dia mengatakan, ini jaminan, siapa yang percaya tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi masuk surga. Itu tahun berapa Pak Sus? Masih ingat? Itu tahun 78 atau 78 79. Itu Ya. berarti mohon maaf usia Pak Sus berapa waktu itu? Itu Kalau saya boleh tahu. kelahiran tahun 52, berarti saya sudah
30 tahun ya. Hampir 27, 28 lah ya. 28 ya itu. Dan masih ingat siapa ibu itu atau orang tua itu sampai sekarang kira-kira? Ibu itu seorang bidan di Jombang itu, seorang bidan. Itu memberitahu saya ayat itulah yang menjadikan awal saya menjadi orang Kristen. Akhirnya setelah saya pulang di Kediri selama itu, saya ingin tahu ayat itu di Alkitab. Karena saya ini tidak pernah membuka Alkitab, akhirnya saya pinjam pada orang Kristen di situ di sekitar rumah saya cari. Saya membuka Injil Yohanes 3:16 saja dari Kejadian sampai belakang itu kelihatan ya, karena belum pernah buka. Ya, nggak tahu ayat ini di mana nih gitu ya loh. Akhirnya menemukan ayat itu sehingga itulah yang menuntun saya. Mungkin Roh Kudus bekerja saat itu supaya saya menjadi orang Kristen. Nah itu. Akhirnya tahun 80 saya percaya. 80 itu percaya berarti 80 tahun 80. Iya, awal tahun 80 ya. Itu sudah menikah belum? Belum menikah masih anak muda ya bahan itu. Nah, Dan itu percaya sama Tuhan Yesus pertama kali ke gereja mana Pak Sus? Saya masuk gereja pertama itu di Semboja. Oh, gereja Baptis Semboja. Setelah itu saya diajak karena teman saya juga ada gereja di Betel. Ya, gereja Betel Indonesia Jalan Untung Suropati itu. Ya. Akhirnya saya menjadi orang Kristen, dibaptis pertama kali itu di gereja Betel. Oh. Di gereja Betel ya, di Betel. Nah, begitu saya menjadi orang Kristen sampai tahun 88, nah saya punya sahabat yang namanya Bapak Andoyo. Oh, Pak Andoyo. Pak Andoyo. Ya, Merican ya? Mojoroto itu. Mojoroto. Nah, kamu di gereja pelayanmu apa? Wah, saya pokoknya kebaktian duduk setelah pulang gitu saja. Dah, kalau kamu ingin melayani, ikut ke gereja saya di Gesmani. Oke, gitu ya. Akhirnya tahun 88 saya ke sini, ikut kelasnya Pendeta Sarbini saat itu. Nah, itulah saya digembleng, ikut kelas persiapan baptis. Meskipun saya sudah dibaptis, syarat gereja baptis harus dibaptis kembali. Baptis ulang. Tidak apa-apa, yang penting saya ingin melayani Tuhan. Nah, akhirnya saya dibaptis tahun 89 saat itu. Jadi Pak Andoyo termasuk orang yang berjasa juga ya? Berjasa sekali Pak Andoyo. Pak Sus, sampai dengan saat ini masih ingat nggak? Maksudnya saya masih mengulik ibu tadi yang seorang bidan yang membukakan Yohanes 3:16 itu sampai sekarang masih ada atau sudah? Mungkin kami lama enggak ketemu ibu ini. Ya. Ibu ini juga termasuk orang yang berjasa juga ya. Sangat berjasa ya, mengarahkan saya menjadi orang Kristen. Oke, kemudian perjalanan akhirnya bergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Getsemani ini tahun saya 88. Iya, 88. Ya. Oke. Kemudian tadi sempat ditanyakan sama Pak Andoyo, ngapain di sana? Pelayanannya apa kan begitu? Iya. Ternyata kan hanya datang dengar firman pulang. Seperti itu. Dengan pertanyaan itu apa yang ada di benak Pak Sus? Apakah Pak Sus juga sudah mulai berpikir saya ingin melayani di bidang inilah misalnya begitu? Iya. Pada saat itu begitu saya dibaptiskan tahun 89, lalu waktu sebelum dibaptis kan berjanji di mimbar. Ya. Nanti kalau sudah dibaptis menjadi anggota gereja apa? Yang menjadi kerinduan untuk melayanan. Nah, saya ingin melayani Tuhan. Nah, waktu itu di pria baptis, ya, di banyak sekolah minggu. Ya. Nah, itu yang sangat berjasa sekali. Bapaknya Mas Pak Haji Slamet itu yang memotivasi saya. Saya digembleng supaya nanti bisa menjadi pengurus gereja, PBI atau sekolah minggu. Nah, akhirnya begitu Pak Haji Slamet itu sudah menjadi ketua PBI, akhirnya saya diangkat. Sudah Pak Sus dari ketua PBI. Masih ingat itu Pak Haji Slamet saat itu supaya mengganti menjadi ketua PBI saat itu. Itu kami jalani terus. Nah, setelah itu saya jadi ketua PBI, setelah PBI saya menjadi ketua kunjungan, ya ketua kunjungan keanggotaan dan kunjungan. Dulu itu ketua keanggotaan dan kunjungan itu juga menangani KPW, masih ingat? Oh iya. Jadi kalau ada pembina KPW tidak datang ya ketuanya yang menyampaikan firman Tuhan. Itu kami lakukan saat itu. Ya. Itu paling tidak sudah bisa dibilang satu pekerjaan yang luar biasa karena
termasuk menyampaikan firman Tuhan ya. Iya. Itu kan bukan pekerjaan yang gampang karena Iya. menurut saya menyampaikan firman Tuhan itu orang pasti akan berkaca dengan diri kita sendiri. Iya. Kalau saya ngomong A berarti saya pun harus melakukan A. Iya. Dan itu pasti menjadi perhatian banyak orang. Kalau Iya. dia ngomong A tapi kenapa dia tidak A? Itu. Iya. Pasti menjadi satu titik balik yang mungkin agak perlu persiapan khusus karena saya melihat Pak Sus juga kan sebagai guru sekolah minggu akhirnya Iya, begitu iya. ya. Terus kemudian juga sekarang menjadi sekarang guru Injil. Iya. Guru Injil itu adalah bisa dibilang dalam tanda kutip seorang pendeta juga. Iya. Karena kan melayani salah satu tempat pembinaan warga atau TPW atau pos PI dulu namanya Iya. atau BPW atau cabangan begitu. Iya. Sebenarnya sama saja begitu. Ada persiapan khusus nggak Pak Sus waktu itu? Sebelum kami diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mengikuti crash program dari GGBI. Oh. Jadi untuk pembelajaran ilmu berkhotbah itu harus bagaimana saya itu mengikuti. Ya dengan Mbak Nani Bambang itu. Oh, iya. Ya itu. Akhirnya begitu saya mengikuti itu untuk melayani di luar itu awalnya. Saya dengan Nani Bambang itu diberi tugas oleh Bu Susiani sebagai ketua PI Gesmani saat itu. Nah ini Pak Sus sama Nani besok minggu melayani di Pates. Nah ini transportnya. Ya, Pak. Karena saat itu ya kendaraan gereja masih terbatas. CB1, Ya, GL1 betul, dipakai CB. di Pak Rahman. CB saat itu sama ya, GL. GL ya cuma itu. Mobil belum punya. Iya. Akhirnya saya naik call sama Mbak Nani Nani. itu. Naik call sepeda pancal saya titipkan di Rumah Sakit Baptis. Saya Dari naik sana call. naik call. Itu kebaktiannya sore. Nah, kebaktiannya sore setelah Mbak Nani MC saya menyampaikan firman Tuhan. Setelah selesai itu pulang nunggu call lagi ya di pertigaan Wates itu, Bundaran Wates itu. Nah, ternyata kalau malam itu call sudah tidak ada. Lama sekali tidak ada. Akhirnya Sore udah nggak ada biasanya. iya waktu Pak itu. Sus ini kalau tidak ada call, ya melaku aja engkau mulai. Ya, bilang gitu, melaku. dan waktu itu pernah? Bilang gitu tapi ternyata tidak lama kemudian ada call apa istilahnya balen dari tar orang lalu balen Kediri. Akhirnya saya bisa naik call lagi sama Mbak Nani turun baptis. Nah, itu pengalaman pertama kami melayani di luar ya dengan Mbak Nani, istrinya Pak Bambang itu ya. Bisa dibayangkan kalau jalan kaki dari Bundaran Wates. Kalau dari Santren saja ke Baptis masih oke ya jalan Oke, kaki ya. Tapi pernah nggak Pak pengalaman itu benar-benar ada? Maksudnya begini, selama melayani di Wates waktu itu kan Iya. memang alat transportasi masih terbatas. Oke. Selama itu memang Tuhan kasih Iya. atau sempat juga merasa sulit dan akhirnya ada pengalaman yang mungkin apakah memang jalan kaki atau mungkin harus numpang orang begitu Iya. untuk balik laginya ke kota? Enggak, waktu itu saya pernah naik sepeda pancal pernah. Tapi syaratnya harus pakai pakaian ganti. Pasti keploh. Oh, Itu kios. pernah terjadi itu. Oh gitu. Ya itu pengalaman di Wates seperti itu. Jadi sebelum kami melayani di Wates itu ya kami juga mengajar sekolah minggu di sini ya. Sebelum kami melayani tetap di sana ngajar sekolah minggu. Yang membagikan saya pada saat saya mengajar sekolah minggu, murid-murid saya ini ada yang menjadi pendeta itu yang membanggakan saya, Ya. Ya, karena Ada banyak ya Pak Sus ya? iya, Siapa saja sekarang Pak Sus yang masih diingat? yang Mas sekarang jadi pendeta? Yoyon, Oh lalu Mas Theo, Mas Wilu, iya. Iya, lalu iya. Mesak waktu Pak kesaksian Prabu, ya. juga saya pernah diajar Pak Sus, seperti saya senang sekali. Kalau pernah kami ajar di sekolah minggu lalu menjadi pendeta itu merupakan suatu kebahagiaan bagi guru sekolah minggu itu. Satu kebanggaan. Ya, Haru kebanggaan. juga ya. Iya, Ternyata ada yang mengambil waktu, sepenuh waktu untuk pelayanan buat Tuhan Yesus. iya. Pak Sus, dengan kesibukan Pak Sus begitu ya. Ya. Saya nggak tahu basicnya Pak Sus kan dulu juga kerja kan gitu. Iya, betul. Dan kerjanya bisa kadang-kadang nggak pulang. Betul. Di salah satu PO kan ya. Ya, PO saya dulu. Di bis ya waktu itu. Ya. Dan saya masih ingat trayeknya itu kan sampai ke Bali. Ke Bali, ya betul. Betul itu, sering itu. Kadang-kadang teman-teman ayo ikut Pak Sus ke Bali Iya, gitu kan. iya. Tapi belum pernah terwujud. Iya. Pak Sus dengan waktu yang begitu, membagi pekerjaan. Iya. Pada saat pelayanan itu pun Pak Sus masih kerja juga kan ya? Iya, Masih kan gitu. masih kerja. Apa yang menyemangati Pak Sus begitu? Dengan kondisi yang saya tahu lah kalau sebagai kerja di PO itu bis itu kan
lelah ya, Iya, capek, apalagi iya, pulang-pulang terus kemudian harus melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, banyak iya, persiapan sebenarnya harus iya, iya, dilakukan. betul. Apa yang membuat Pak Sus yang menyemangati itu siapa sih kira? Apakah di balik semua itu istri, anak juga mungkin memberikan support yang luar biasa? Iya, Atau mungkin selain Mbak Nani yang dulunya iya, sama-sama dengan Pak Susana, Bu Susiani, iya, ada penyemangat-penyemangat lain yang memang itu menjadikan Pak Sus bahwa ya udahlah, karena saya tahu bahwa di Pos PI itu jemaatnya nggak banyak kan gitu kan. iya. Dengan Pak Sus waktu di Wates pernah beberapa kali juga pindah ke Pos PI yang lain. Pagu di Nah, Pangsungan pernah ya. gitu. Apa yang membuat Pak Sus sampai sekarang? Ya. Kalau sekarang masih bertahan di Wates. Masih di Nah, Wates. apa yang membuat Pak Sus itu masih bisa bertahan? Ya. Support apa yang diberikan keluarga juga? Dari keluarga sangat mendukung, sangat mendukung. Dan yang utama saya masih ingat sebelum di Wates saya berjanji ingin melayani Tuhan selama kami masih hidup. Oke. Nah, makanya apapun yang kami rasakan, kalau saya ingat janji saya melayani Tuhan, itu apapun yang terjadi saya tetap melayani Tuhan. Terlebih ada kesan yang luar biasa waktu saya melayani di TB Wates ini. Nah, karena kesannya salah satu jemaatnya juga ada yang menjadi pendeta. Itu yang membanggakan saya. Bahkan namanya Andi itu sekarang menjadi pendeta di Bekasi, ya Bekasi. Itu waktu masih remaja, ya, waktu saya jemput di Wates. Ya dulu kalau menjemput jemaat di Wates itu karena jemaatnya kebaktiannya di Wates, itu rumahnya Segaran. Saya Jauh, mengambil pickup itu, ya saya punyanya hanya pickup itu saya ampiri ada 8 orang. Yang 2 duduk di depan, yang ibu-ibu, lalu bapak-bapak dan anaknya Di di belakang saya membawa tikar, saya pakai tikar. Lalu saya berangkat ke Wates. Itu setiap hari Minggu saya jemput dengan pickup. Meskipun di jalan itu sering banyak orang-orang mengatakan mbak gitu. Enggak apa-apa, ini pedusnya Tuhan Yesus. Dia juga masih semangat saja. Ya, itu sering dikatakan. Suatu saat pada saat setelah kebaktian pulang, saya lewat pasar Wates itu juga ada lagi kata-kata mbak, ora apa-apa, wedhuse Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah, itu yang jemaat di Wates itu sampai sekarang ya masih semangat, meskipun TPW ya masih semangat untuk beribadah. Sampai sekarang apalagi Sampai sekarang. jadi pendeta itu yang di Bekasi memang benar-benar produk dari Iya, Wates. waktu dulu itu di Wates jemaat ada dua kakak yang dari Jambi pindah ke Kediri di Wates itu di Segaran. Itu yang satu kakak kembali ke Jambi, itu kakak masih tetap sekarang masih di Segaran. Nah, yang di Jambi ini namanya Andi ini di sana juga termotivasi untuk menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dia ke STBI. Ya, STBI sekarang sudah menjadi pendeta di Gereja Baptis di Bekasi. Ya, saya merasa bangga dia menjadi Setelah pendeta. menjadi pendeta, Pak Sus, Iya. kan ada Theo, ada Yoyon, Yoyon, siapa lagi? Mesak, Mesak. Milu, ya. Ketemu itu apa sih yang mereka sampaikan pertama kali begitu? Apakah ada mereka bilang bahwa Pak Sus, saya sih jadi pendeta, terima kasih udah dibimbing waktu itu, atau apa yang kesan pertama pada saat sudah lama tidak bertemu begitu ya? Karena saya yakin teman-teman kan juga di luar kota semua ya. Iya, di luar kota. Yoyon sekarang itu ada di Galek. Galek. Ya. Kemudian Theo di Jogja. Theo Jogja, Mesak sekarang Jogja. baru pindah Jogja Pindah sekarang Jogja, ya. Pindah Jogja. Selain rasa bangga itu kalau ketemu itu apa yang ada di perasaan Pak Sus? Itu sangat bangga sekali ya. Dia kalau ketemu saya, Yoyon, Theo itu seperti ketemu gimana ya. Udah kayak anak sendiri gitu? Iya, seperti anak sendiri. Karena dulu waktu kami mengajar dia itu, dia mempunyai tekad ingin menjadi hamba Tuhan itu sejak pemuda. Dia sudah Ada nakal-nakalnya nggak waktu itu? biasa. Nah, ini yang baru ini Moses. Ya, Moses juga murid saya waktu kelas remaja di sini. Moses. Sekarang ya melayani di Secang ya, Moses itu luar biasa. Pak Sus tidak mudah tentunya untuk menggembalakan Iya. atau apa istilahnya? Menggembalakan juga ya benar? Iya, ya? mengembangkan. Menggembalakan pos PI atau TPW yang notabene jemaatnya tidak banyak, Iya. ya kan? Apa yang membuat Pak Sus itu masih mau? Atau pernah nggak sih ada titik jenuh begitu? Aduh,
gimana ya kok ini nggak berkembang misalnya begitu. Iya. Ada cara-cara atau trik khusus nggak sih supaya ini bicara tentang termasuk guru Injil lain. Iya. Karena setahu saya ada guru Injil yang mungkin mohon maaf kalau saya salah, Iya. tidak betah sehingga meninggalkan Iya. dengan berbagai alasan bahkan mungkin akhirnya mereka pindah dari gereja baptis, iya kan? Karena mungkin mohon maaf saya kalau salah lagi mengejar gereja yang besar, ya kan? Karena kan tidak mungkin kita lulus dari sekolah teologi tiba-tiba dapat gereja mengembalakan yang besar kan harusnya kan melalui proses begitu. Iya. Nah ini apa yang membuat Pak Sus itu masih bisa bertahan sekian lama mengembalakan TPW atau POSP itu yang paling 10, 11, 12 saja kan orangnya kan. Jadi itulah yang saya tetap bertahan untuk melayani. Meskipun seberapapun jemaat, pernah saya melayani tinggal 3 orang, 4 orang, tetap saya layani. Karena itu jiwa. Oke. Jiwa yang harus kita layani. Nah, dan juga dengan kami melayani mereka, meskipun hanya 2-3, itu dia merasa senang diperhatikan. Oleh sebab itu TPB Wates itu sampai sekarang masih eksis karena saya seberapapun yang hadir itu tetap saya layani. Jadi enggak ada rasa wah ini kok kecil, tidak, seberapapun 1-2 orang pun saya layani ya. Itu saya waktu saya ingat waktu mau dibaptis melayani Tuhan, jangan sampai kita menghitung untung rugi, itu tidak ya. Ini catatan penting buat Iya. teman-teman semuanya ya. Iya. Jadi untuk para guru Injil atau mungkin para pendeta-pendeta yang khususnya masih usianya muda. Yang masih iya. muda ini kan jadi satu pengalaman inspirasi bahwa menggembalakan sebuah gereja atau pos PI atau BPW itu tidak pandang berapa orangnya. Berapa orangnya? Tapi bagaimana panggilan jiwa kita Panggilan gitu jiwa, Pak Sus ya. oke. Nah sekarang Pak Sus sendiri mendidik anak-anak seperti apa? Oh ya Pak Sus ada berapa anak? 2 anak. 2 Ya, anak. Ya. Laki semua? Laki semua. Wus. Iya. Jagoan semuanya. Iya, laki semua. Pada saat Pak Sus menikah otomatis sudah mengikut Tuhan Yesus ya Iya. waktu itu ya. Iya. Mendidik anak seperti apa Pak Sus? Ya sekarang ya sudah bekerja, ya sudah bekerja di sini semua ya. Andreas sama Antonius itu ya. Yang Antonius sudah berkeluarga, punya anak 1, yang Andreas belum. Menunggu Mas Rudi katanya bilang gitu. Nunggu saya duluan. Iya. Awas Andreas kalau saya udah nanti Andreas enggak awas ya. Iya, bilang gitu. Pak Sus mendidik mereka seperti apa? Apakah dari kecil memang sudah diajarkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan ataukah mereka Betul. sudah didorong untuk sekolah minggu dengan paksaan ataukah pernah mereka ada penolakan biasanya seperti itu? Sejak kecil anak saya motivasi untuk sekolah minggu. Kamu kalau ingin berhasil belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu. Nah, sehingga melalui sekolah minggu itu mereka punya dasar, Islam bangun sesuatu, bangun rumahan, bangun apa kalau dasarnya itu kuat, ya firman Tuhan, itu akhirnya dia sampai sekarang pun tetap setia. Dalam arti dia tidak terpengaruh dengan apapun, pergaulan apapun dia tidak terpengaruh, dia tetap setia mengikuti Yesus. Jadi basically mereka dididik itu dari sekolah minggu. Sekolah minggu. Semua Dari awal sekolah mereka minggu. dua-duanya Antonius ya, Ya, sama Andreas ini dari sekolah ya. minggu. Iya. Melihat ada komentar nggak sih melihat bapaknya itu sebagai guru Injil yang notabene dalam tanda kutip, kalau saya boleh bilang itu kan hampir sama dengan seorang pendeta. Iya. Ada pernah komentar nggak mereka? Apakah mungkin saya nggak tahu dalam hati anak-anak tuh kadang kalau punya ayah atau bapak sebagai penginjil begitu. Iya. Kadang-kadang mereka ada yang saya nggak tahu berontak atau bagaimana karena segala kehidupan dia pasti akan disamakan dibandingkan dengan bapaknya begitu di lingkungan. Gitu. Iya. Ada nggak pernah mereka saya nggak tahu komplain atau protes atau apa begitu? Tidak pernah. Jadi justru anak saya, istri saya itu sangat mendukung sekali dengan pelayanan apa yang kami lakukan. Saya meskipun melayani di TPB Wates sana, saya juga ambil bagian di pelayanan di Indo. Ya. Dia mendukung sekali ya, anak saya, istri saya mendukung ya. Karena inilah janji saya pada Tuhan untuk melayani di mana saya ditugaskan. Jadi kalau saya tugaskan di mana saja, saya berangkat. Nah, apapun yang kami lakukan kalau untuk Tuhan saya tetap berangkat. Gitu. Ada keinginan anak ingin menjadi Pak Sus juga nggak kira-kira? Kelihatannya usianya sudah disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Ya. Tapi ada nggak sih Pak Sus harapan atau ya cita-cita atau harapan kepada anak yang belum tersampaikan yang mungkin selama ini
Saya nggak tahu, mungkin Andreas atau Antonius nggak tahu, Iya. tapi di sini Pak Sus bisa ngomong dengan belak-belakan sama saya. Iya. Sebenarnya harapannya seperti apa ke Antonius, misalnya yang sampai saat ini mungkin belum bisa dituruti. Iya. Atau mungkin dari Andreas yang mungkin juga Pak Sus pengennya begini tapi masih belum bisa sesuai dengan harapannya Pak Sus. Ya, ya. Jadi seperti Andreas ini sebetulnya setia, sebetulnya harapan saya dulu seperti mengikuti jejak saya. Ya. Oke. Dia mengambil jurusan di pariwisata saat itu di Bali. Ya. Jadi dia begitu lulus sudah ditempatkan di Bali sana, di bank di Bali sana. Ya. Setelah itu dia pindah di Surabaya ya, karena ingin dekat dengan orang tua, akhirnya minta pindah di Kediri. Akhirnya ditempatkan di Kediri itu sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ya. Tapi ada nggak keinginan dalam hati yang selalu didoakan untuk anak-anak Pak Sus? Maksudnya tadi kan harapannya Andreas pengennya kan juga ambil pelayanan Iya. gitu. Saya bukan mendiskreditkan Andreas begitu Iya. ya. Maksudnya Pak Sus juga mungkin tahu lah pelayanan Andreas seperti apa, anak-anak gitu seperti Iya. apa. Dengan Pak Sus itu kan sibuk dengan banyak aktivitas pelayanan di gereja, bukan Iya. hanya guru Injil saja. Kadang juga paduan suara, dulu kan aktif juga Iya. paduan suara ya Pak Sus, Oke, saya iya. masih tahu itu gitu kan. Iya. Terus Iya. juga di PBI segala macam. Iya. Ada gak kerinduan-kerinduan yang mungkin saya tuh pengen sih sebenarnya anak saya juga seperti saya gitu, ambil pelayanan, misalnya kayak gitu-gitu. Betulnya ada kerinduan seperti itu. Seperti Antonius dulu waktu masih SMA itu saya ikut musik. Ya, itu kok gimana ya? Dia sebetulnya punya bakat, minta belikan gitar saya belikan. Ya. Tapi enggak tahu ya perkembangannya dia kok enggak meneruskan. Ya, saya, Gitar. biar musik itu loh dulu itu keinginan saya. Melayani di bidang musik. Ya. Rupanya lain ya, yang diambil lain. Ya. Iya, harapan orang tua itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan keinginan anak-anak Iya, gitu iya. ya. Apa yang diharapkan orang tua, anak mungkin tidak sejalan, tidak sefrekuensi. Tapi orang tua pengennya yang penting kamu tetap setia, Setia, ya. melayani Tuhan, Melayani tetap Tuhan, ke gereja ya. begitu. Pak Sus, dengan posisi Pak Sus seperti sekarang ini, Iya. ada nggak harapan atau apalagi sekarang kita ulang tahun gereja tahun ini ke-57 ya. Ke-57 ya. Kita boleh merasakan bahwa sebenarnya untuk regenerasi, kalau boleh saya bilang regenerasi untuk mencari orang-orang yang mau melayani sebagai guru Injil, Iya, iya. agak susah. Iya, Kalau iya. saya nggak tahu, Pak Sus nanti boleh bicara gitu ya. Iya. Bla-bla, enggak ada yang larang nih. Iya. Apakah Pak Sus merasakan hal itu? Ataukah ada regenerasi yang diharapkan Pak Sus seperti apa? Ya. Saya berharap anak-anak muda khususnya itu bisa ambil bagian dalam pelayanan. Oleh sebab itu saya menjelaskan bahwa kalau murid-murid saya mengambil bagian dalam pelayanan khususnya menjadi pendeta itu hal yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi bahwa mereka tekad itu terlaksana. Dan juga kami menghimbau kepada anak-anak muda, karena melayani Tuhan itu jangan dihitung untung rugi atau nanti bagaimana. Kita serahkan semua pada Tuhan. Kalau kita suatu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, Tuhan itu yang mengatur. Tuhan yang mengatur. Apapun yang terjadi itu banyak contoh saudara kita yang ambil bagian untuk melayani Tuhan, mengambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu, menjadi pendeta, diberkati oleh Tuhan. Entah itu cara Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada anak-anak muda, kita renungkan bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada pendapat begini, ada opini anak-anak muda itu kadang gini, nanti pelayanan ya udah pada saat saya udah tua aja begitu. Mumpung saya masih muda ya saya menikmati usia muda. Gimana tanggapan Pak Sus? Itu saya kira salah itu, sangat salah. Kenapa? Ya kalau sampai tua, kalau muda sudah dipanggil Tuhan, ya Karena banyak juga anak-anak usia muda yang dipanggil Tuhan dulu. iya banyak juga, ya seperti daun yang bukan yang kering aja yang jatuh masih juga jatuh ada yang masih hijau ya itu. Jadi apa harapan Pak Sus ke anak-anak muda khususnya ada di Getsemani? Ya, khususnya anak-anak muda di Getsemani supaya mereka mengambil suatu keputusan, kalau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, jangan sekali-sekali dihitung untung rugi nanti gimana. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu kaya. Ya.
kalau sudah saudara menyerahkan hidup pada Tuhan untuk melayani Tuhan, lebih-lebih melayani Tuhan sepenuh waktu, Tuhan itu akan memberkati, membimbing, memberikan yang terbaik. Itu pasti. Tidak mungkin mengambil suatu keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu, Tuhan itu membiarkan begitu saja. Tidak, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang kami harapkan para anak muda di Getsemani ini, supaya semuanya dapat mengambil bagian dalam satu pelayanan. Meskipun tidak menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta, mengambil pelayanan banyak sekali ya. Di multimedia seperti ini, itu merupakan bukti pelayanan juga yang luar biasa. Ya, apapun talenta yang diberikan Tuhan bisa diaplikasikan ke gereja. Diaplikasikan di gereja. Gitu ya. Iya, Kalaupun itu. toh mungkin tidak ada bidangnya, bisa bergabung dengan bidang-bidang lain di mana mungkin itu akan diperhatikan oleh gereja, sehingga talenta itu tidak akan sia-siakan begitu. Iya, betul. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang masih usia muda, kayak saya. Yang mungkin juga punya berpikir bahwa saya harus di mana begitu kan. Mungkin bisa sharing ke pendeta, ya kan? Mungkin bisa sharing ke pendeta itu menyampaikan, saya pengen begini. Bukan berarti kemauan daging kita ya, tapi karena memang panggilan kita, kok saya ada di sini maunya gitu. Nah itu bisa, jadi nggak harus menunggu pendeta atau panitia penolong pendeta itu yang menyampaikan, Mas, Mbak mau pelayanan di sini atau tidak. Karena kan nggak mungkin pendeta atau panitia penolong pendeta harus mengawasi satu persatu jemaat, bakatnya di mana, talentanya di mana. Tapi monggo, kita satu sama lain saling memberi apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus dalam pelayanan di gereja. Itu mungkin poin yang bisa kita ambil Pak Sus ya. Dan khususnya bagi teman-teman yang ingin melayani sepenuh waktu, menjadi guru Injil, belajarlah dari Pak Sus. Karena ada banyak murid sekolah minggunya yang sekarang juga sudah bisa menjadi pendeta. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran atau inspirasi bagi teman-teman yang ada di luar sana, yang selalu menyaksikan podcast dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Getstop atau Getsemani Talk Show. Dan bagi Anda yang mungkin ingin berbagi sama kita-kita, yang mungkin Anda mempunyai berkat yang luar biasa untuk bisa membuat kami lebih semangat lagi, menginspirasi, membuat semangat kami untuk bekerja dalam podcast ini. Monggo, Anda pun juga bisa bergabung, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa share, Anda bisa komen. Dan mungkin Anda bisa membantu kita dalam hal yang lain. Kita akan tunggu partisipasi Anda. Sampai jumpa. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah Dia di pintu menunggu, sambutan bagi engkau. Jangan segan bila Yesus mengajak, ajakan bagi engkau. Jangan enggan menerima kasih-Nya, kasih-Nya bagi engkau. Pulang, pulang, yang kelelahan, pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang.
dusta kesempatan berlalu bagi aku dan engkau. Pasti gelap kematian menanti bagi aku dan engkau. Mari demi perjanjian setia bagi aku